Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Utami. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang problematika yang ada di lingkungan sekolah, yaitu tentang permasalahan yang ada pada peserta didik. Nah, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam peserta didik itu banyak sekali macamnya. Salah satunya yaitu terkait masalah belajar anak. Nah, masalah belajar anak ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu salah satunya terkait dengan kelemahan belajar anak, terus juga kelemahan dalam emosional anak. Nah, terus selanjutnya yaitu di faktor eksternal. Faktor eksternal ini kita bisa memperhatikan tentang masalah keluarganya. Jadi biasanya itu semangat belajar anak itu memang tergantung dari lingkungan keluarganya. Jika di rumahnya itu memang terbiasa untuk disemangati belajar, maka anak itu akan terbiasa untuk belajar dan semangat belajarnya akan tinggi. Terus ada di faktor sekolahnya juga. Di faktor sekolah itu biasanya gurunya itu kurang kreatif dalam mengajarkan peserta didiknya. Juga kurikulumnya itu kadang tidak jelas. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu terkait dengan sulitnya memahami pelajaran. Nah, banyak kan siswa-siswi itu yang memang dia itu sulit sekali menerima pelajaran. Sampai-sampai beberapa kali pun siswa itu tidak nangkap sama sekali terkait materi yang sudah guru sampaikan. Nah, di sini banyak sekali sih penyebabnya. Salah satunya yaitu karena memang dia itu kurang semangat dalam belajar. Terus yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua, lingkungan, dan gurunya. Terus juga terkadang itu memang dianya itu yang malas dalam belajar. Terus solusinya gimana? Solusinya itu bisa dengan cara kita mendekati anak tersebut, lalu memberikan semangat ataupun memberikan stimulus terhadap anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih menangkap apa yang kita sampaikan. Untuk permasalahan yang selanjutnya yaitu terletak pada kurangnya semangat belajar anak ataupun kurangnya motivasi anak dalam belajar. Nah, hal ini banyak sekali sih penyebabnya, tapi salah satunya adalah dari faktor lingkungan keluarganya sendiri, terutama pada faktor keluarga terpenting ya, yaitu orang tua. Jadi anak itu kurang motivasi dari orang tuanya sendiri, kurang motivasi untuk belajar, kurang semangat dalam belajar. Itu dikarenakan orang tuanya yang kurang mendukung terkait semangatnya dia untuk belajar. Di lingkungan sendiri juga terkadang mempengaruhi, bukan terkadang lagi, memang mempengaruhi sekali. Contohnya itu biasanya di lingkungan yang tingkat perekonomiannya rendah. Nah, di tingkat yang perekonomiannya rendah ini biasanya masyarakat cenderung untuk memfokuskan diri mencari uang tanpa memikirkan adanya pendidikan. Jadi jarang sekali minatnya untuk pergi belajar itu. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yaitu terkait dengan siswi yang nakal. Nah, biasanya kan banyak tuh siswi-siswi yang memang nakal. Itu salah satunya disebabkan oleh lingkungan di rumahnya. Biasanya itu kan banyak sekali lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Maksudnya kurang baik di sini adalah ketika berbicara mereka menggunakan bahasa yang kurang sopan. Terus kadang ada memang yang lingkungan itu rata-rata semua penduduknya itu suka judi, suka minum, terus suka mencuri. Nah, itu juga berimbas pada peserta didik, berimbas pada anak. Dan peserta didik tersebut membawa
kebiasaan buruknya itu ke sekolah. Makanya di justice ataupun diperkirakan bahwa peserta didik itu adalah peserta didik yang nakal. Nah, solusinya untuk menghadapi peserta didik yang nakal ini, kita bisa menggunakan cara pendekatan emosional kepada peserta didik itu. Bisa kita ajak ngobrol, kita cari tahu mengapa anak didik itu bisa seperti ini. Akhirnya kita bisa memberikan motivasi-motivasi kepada peserta didik kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, permasalahan yang banyak sekali kasusnya yaitu terkait dengan peserta didik yang pemalu. Banyak kan di lingkungan sekolah itu peserta didik yang memang masih malu-malu, masih belum terbiasa untuk berbicara dengan orang lain, terus masih malu untuk maju ke depan, malu untuk bertanya. Biasanya peserta didik yang seperti ini itu dia cenderung selalu diam, terus malu untuk bertanya, karena ketika dia bertanya, dia berpikiran bahwasanya kalau apa yang dia pertanyakan tidak nyambung, dia akan merasa malu, ataupun ketika menjawab dia jawabannya salah, dia akan merasa malu. Nah, kategori malu di sini adalah kategori yang memang benar-benar malu yang melampaui batas. Jadi memang dia benar-benar tertutup. Nah, solusi untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini, kita bisa mengajak anak itu untuk belajar secara face to face. Jadi kita akan melatih anak tersebut untuk sering bertanya dulu, ya minimal kepada kita sendiri sebagai gurunya. Jadi ketika dia sudah terbiasa untuk bertanya kepada kita, akhirnya dia juga bisa mulai membiasakan diri untuk bertanya di depan teman-temannya. Nah, untuk permasalahan yang terakhir yaitu terkait dengan kurangnya motivasi belajar anak. Nah, hal ini banyak sekali penyebabnya. Salah satunya itu terkait dengan kurangnya motivasi dari orang tua, guru, dan masyarakat. Biasanya itu banyak sekali di lingkungan masyarakat yang memang masyarakatnya mementingkan perekonomiannya daripada pendidikannya. Banyak sekali kan masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah itu mengajarkan anak-anaknya itu untuk bagaimana caranya mencari uang dengan baik, bukan membekali mereka dengan pendidikan yang baik agar kelak bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, terus caranya gimana? Atau solusinya tuh gimana sih biar anak-anak itu punya semangat yang tinggi atau punya motivasi untuk belajar? Nah, kita sebagai guru itu bisa untuk lagi-lagi pendekatan emosional, karena memang pendekatan emosional itu adalah cara terjitu atau cara terbaik untuk mengatasi masing-masing anak. Jadi kita juga harus tahu karakternya mereka itu kurang motivasi belajarnya itu dari apa dulu. Kita harus cari tahu dulu. Ketika kita sudah tahu kenapa dia kok kurang sekali motivasinya, jadi kita bisa menjadi pengganti motivasinya dia untuk belajar. Apalagi banyak sekali peserta didik itu yang memang tidak tertarik untuk belajar ataupun down dalam belajar itu karena masalah keluarganya. Kan banyak tuh peserta didik yang lahir dalam keadaan keluarga yang tidak utuh ataupun broken home. Jadi itu juga yang memicu kenapa mereka itu tidak semangat belajar, terus kurang motivasi untuk belajar. Nah, jadi kita sebagai orang tua pengganti ataupun calon guru, kita bisa mencoba untuk mendekati si anak tersebut agar anak tersebut bisa termotivasi diri dan semangat untuk belajar. Mungkin cukup dan sampai di sini penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.